dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan hingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 titik garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020. Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok.
yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SIA garis dan garis Jimawali garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena Kabidkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani buka suara soal desakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nur Hadi mengatakan itu hak tim kuasa hukum Peggy untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Peggy ini. Namun yang jelas, Nur Hadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nur Hadi usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang pra-peradilan Peggy besok, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy. Nur Hadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan, sidang selanjutnya, bukan besok Selasa. Kalau besok kan jawaban aja, jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli, kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nur Hadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan 2 alat bukti sah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Peggy tidaklah sah.
Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Pegi juga menganggap Polda Jabar tak memiliki dua alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Pegi sebagai tersangka. Jika memang dua alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, dua alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki dua alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHP, penetapan tersangka harus menggunakan dua alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Pegi harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHP. Rujukannya harus ada dua alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami Pegi Setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah. Kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Pegi Setiawan, kata Insang.